Dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Banten yang rusak akibat ditabrak kapal Portlink 3 mulai diperbaiki. Sementara di Garut, Jawa Barat, petugas gabungan lakukan pemeriksaan bus yang digunakan untuk mudik. Sejumlah pekerja beserta alat berat dikerahkan untuk memperbaiki movable bridge di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten yang rusak tertabrak KMP Portlink 3. Perbaikan segera dilakukan untuk melayani pengguna jasa jelang angkutan Lebaran 2025. Dari hasil rapat PT SDP Indonesia Ferry, perbaikan dermaga membutuhkan waktu 10 hari ke depan. Saat ini, dermaga eksekutif masih bisa beroperasi untuk bongkar muat melayani pengguna jasa, namun hanya menggunakan satu pintu samping. Secara operasional tetap masih operasional, jadi saat ini juga mulai tadi malam jam 19 tetap operasional. Dan insya Allah kita tetap ikut berpartisipasi nanti di arus mudik pada peak season-nya. Kemudian semuanya dapat berjalan baik. Sebelumnya, kapal motor penumpang KMP Portlink 3 mengalami kendala olah gerak. Akibatnya kapal menabrak dermaga 6 pelabuhan penyeberangan Merak hingga mengalami kerusakan parah pada bagian depan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan. Petugas gabungan Satlantas Polres Garut dan Kementerian Perhubungan memeriksa uji kelayakan fungsi kendaraan bus yang akan dijadikan angkutan Lebaran mendatang. Pemeriksaan fungsi kendaraan meliputi rem, lampu, persneling, hingga ban dan wiper mobil. Selain itu, petugas juga memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, termasuk masa berlaku uji kelayakan kendaraan. Pengecekan dilakukan agar bus aman saat membawa penumpang, terutama saat memasuki libur mudik Lebaran serta menghindari kemacetan. Untuk menghadapi peningkatan arus transportasi yang menggunakan nanti kendaraan umum agar bisa berjalan dengan baik, masyarakat nanti terlayani dengan baik, terhindari dari permasalahan, kecelakaan, dan lain-lain. Pemeriksaan armada bus ini akan terus dilakukan hingga mendekati masa angkutan Lebaran mendatang. Diperkirakan peningkatan jumlah pemudik di Garut akan terus bertambah dan puncaknya terjadi tanggal 28 Maret mendatang. Dari Garut, Jawa Barat, I Solihin, Ayus melaporkan. Jelang arus mudik Lebaran, sejumlah titik di Jalan Arteri Kalimalang masih semrawut hingga memunculkan kemacetan di Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, polisi lakukan sistem satu arah di jalur menuju pintu masuk terminal Surabaya. Kesemrawutan dan kemacetan parah terjadi di ruas jalur mudik Jalan Kiai Haji Nur Ali atau Jalan Arteri Kalimalang Selatan, Jakarta Sampurna, Bekasi. Kemacetan diperparah kerusakan jalan dan bergelombang dari Kampung 2 hingga Caman Raya. Akibatnya pengendara roda 2 dan roda 4 harus ekstra hati-hati melintasi jalan yang menghubungkan kota Bekasi dengan Jakarta. Padahal Jalan Arteri Kalimalang ini merupakan jalan utama pemudik dari wilayah Jabodetabek menuju Pantura dan kota-kota di Pulau Jawa lainnya. Bahkan kondisi ruas jalan juga mengalami penyempitan di sejumlah titik lantaran adanya galian yang belum selesai pengerjaannya. Banyak pengendara ngeluh ya, macet gitu. Oke, harapannya gimana? Ya, semoga biar cepet-cepet kelar aja proyeknya. Oke. Nggak terlalu macet banget. Warganya berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak dan bergelombang serta menghentikan pengerjaan proyek galian. Terlebih jelang arus mudik yang semakin mendekat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Petugas Polresta Sidoarjo mulai uji coba penutupan Jalan Lejen Sutoyo atau jalan akses menuju pintu masuk terminal Purabaya, Surabaya menjadi one way. Kini warga hanya dapat memasuki Jalan Lejen Sutoyo melalui kawasan Medaeng atau menuju terminal Purabaya dan Jalan Layang Waru, Sidoarjo. Rekayasa lalu lintas di Jalan Lejen Sutoyo menjadi one way sebagai langkah mengurai kemacetan yang biasa terjadi akibat penumpukan armada bus yang akan masuk ke terminal Purabaya. Prediksi masyarakat yang akan mudik ke Jawa Timur menggunakan moda bis ini nanti akan ada peningkatan sebesar 4% dari tahun lalu. Jadi kita perlu membuat special treatment atau pola rekayasa yang di luar seperti biasa, kita berlakukan one way secara temporer. Seperti itu, Mas. Selain memberlakukan one way di jalan akses masuk terminal Purabaya, petugas Polresta Sidoarjo juga menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas lainnya hingga pengaturan waktu lampu rambu lalu lintas sebagai antisipasi mencegah kemacetan di kawasan terminal Purabaya.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga padati lapangan Denggung untuk menukarkan uang baru jelang Hari Raya di Sleman, Yogyakarta. Sementara di Serang, Banten, mak-mak mulai memburu perhiasan emas untuk dipakai saat Idul Fitri. Sejak pagi ribuan warga memadati lokasi penukaran uang baru di lapangan Denggung, Sleman, Yogyakarta. Mereka rela antri berjam-jam hingga mengular demi mendapatkan pecahan uang baru untuk dibagikan pada sanak keluarga saat Lebaran nanti. Untuk bisa menukarkan uang baru, masyarakat cukup registrasi secara online dan konfirmasi ke petugas agar memperoleh nomor urut antrean. Oke sih, udah ada BI Pintar, udah ngikutin zaman ya, udah semakin teknologinya semakin digunakan. Uang berapa aja yang tadi yang ditukar, Bu? Kami nukarnya itu di pecahan 50.000, 20, 10, 5.000 sama 2.000. Sementara itu, kantor perwakilan Bank Indonesia di Yogyakarta menyiapkan uang tunai sebesar 4,61 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri, emak-emak mulai menyerbu toko emas untuk bertransaksi perhiasan di Pasar Rau, Serang, Banten. Selain membeli emas perhiasan, ada juga warga yang menjual emas perhiasannya untuk kebutuhan Lebaran. Salah satu warga mengaku sengaja membeli emas perhiasan selain untuk investasi, juga untuk dipakai di hari Lebaran nanti. Beli baru. Beli apa itu? Beli kalung doang, tadi ada cincin sama ada anting di sini. Buat simpenan investasi di Sementara saat ini harga emas murni naik, dijual Rp1.530.000 per gram. Meski harga emas naik, namun daya tarik warga untuk membeli emas perhiasan meningkat jelang Lebaran. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.